Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok awal pekan ini memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mendampinginya di Pilkada Jakarta 2017. Tidak hanya memilih Heru, Ahok juga makin mantap mengikuti Pilkada melalui jalur perseorangan atau independen. Pemilihan Heru serta jalur perseorangan sebenarnya bisa jadi dilema bagi Ahok. Selain harus mengumpulkan 1 juta KTP untuk memuluskan pendaftaran, langkah Ahok pun cukup berat karena harus menghadapi kandidat partai politik yang memiliki jaringan lebih luas dan rapih. Menimbang hal ini, apakah Ahok benar-benar akan maju melalui jalur perseorangan atau independen atau justru akhirnya memilih bersikap pragmatis maju melalui jalur parpol. Kami akan membahas hal ini dalam dialog dengan tema dilema jalur independen Ahok. Telah hadir di studio Koordinator Muda-Mudi Ahok Ivanho Semen dan juga pengamat politik J. Kristiadi. Selamat sore Pak Kris dan juga Mas Ivan. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini untuk bertanya atau memberikan pernyataan melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita mulai perbincangan, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempersiapkan sejumlah strategi menjelang Pilkada 2017. Jika gagal maju melalui jalur partai politik, Ahok sudah mempersiapkan Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur dari jalur independen. Ahok pun menyadari jalur independen ini penuh resiko dan bisa gagal. Berikut adalah pernyataan Ahok pada 7 Maret lalu. Ya, saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat, ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah, saya bilang kalian juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Saya nggak apa-apa, demi kepercayaan kalian tidak runtuh, demi supaya PNS bisa dipercaya, saya siap. Kalau yang nasib saya tidak bisa calon lagi, ya sudah. Ya, pemirsa, kita akan langsung berbincang. Saya ke Pak Kris dulu terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat apa yang kemudian akhirnya dipilih oleh Ahok kemarin, Anda melihatnya sudah tepatkah kemudian Ahok akhirnya memilih Pak Heru? Itu pilihan itu sangat tepat. Dan Ahok taat hukum. Karena apa? Karena calon independen itu yang putuskan DPR. Iya. DPR waktu bikin undang-undang pilkada, dia bilang sendiri boleh calon independen. Dan Ahok ini taat hukum kalau begitu. Dan oleh karena itu kemudian tidak dikembangkan seakan-akan calon independen melakukan diparpolisasi dan sebagainya. Itu sangat tidak mendidik masyarakat. Dia yang bikin kok. Belum kering tintanya mau kalau dia mau dilihat udah sendiri. Ini saya kira tidak terpuji itu. Tapi saya merasa bahwa itu cuma oknum-oknum partai, meskipun ada beberapa. Dan juga yang saya kira sangat penting adalah bahwa saya sebetulnya tetap masih belum yakin bahwa partai-partai itu, terutama ketua umumnya, tidak menghendaki mendukung Mas Ahok. Saya belum yakin. Mungkin memang ada suara-suara seperti itu, tapi kok saya masih percaya bahwa mereka itu tokoh-tokohnya itu masih ada hati nurani dan masih juga mendengarkan suara, apalagi suara-suara orang di Jakarta sangat nyaring dirinya lebih-lebih ada partai namanya hati nurani itu, mungkin mudah-mudahan lebih dia betul-betul ada hati nurani, karena benar-benar bahwa terus terang aja dari berbagai kajian survei dan pencermatan kualitatif ini ada orang bilang ini orang ini tidak sempurna, tapi ini benar ini, ya kan? Dia bisa yang tidak mudah itu adalah bagaimana sebetulnya bisa menggerakkan mesin birokrasi DKI yang sudah begitu karatan, kasarnya begitu. Kemudian juga dia bisa berani karena yakin ini nggak benar nih, DPR nih bisa main-main nih, dia bisa tertibkan lah, kasarnya begitu. Dan belum lagi yang soal-soal teknis yang lain lah. Semua itu tidak sempurna, tapi bahwa merasa seperti ini. Jadi sebetulnya untuk mengalahkan Ahok tidak usah banyak bicara, tapi membuktikan bahwa saya bisa membuktikan 1, 2, 3, 4 mengenai hal-hal yang dibutuhkan rakyat Jakarta. Atau saya mempunyai rekam jejak di tempat lain, saya itu hebat.
bisa saya kalahkan. Tapi kemudian juga hanya tiba-tiba belusuan, kemudian juga jual-jual senyum ya. Sebab kalau senyum-senyum dipaksakan itu malah kayak orang menyeringai ya kan. Jadi tidak menimbulkan simpati, malah menimbulkan geli ya begitu ya. Oke. Pak Kris, sebelum kita membahas tentang apa kira-kira lebih jauh lagi kira-kira apa yang harus dilakukan lawan-lawan Ahok ketika harus mengalahkan seorang Ahok yang elektabilitasnya kita tahu sangat tinggi. Kita kembali lagi ke pilihan Ahok yang kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh teman Ahok bahwa lebih baik maju sendiri begitu. Nah, ketika kemarin akhirnya diputuskan seperti itu, apakah Anda membacanya bahwa ini seperti gagal ujian kesetiaan atau kesabaran dari ini saya begini, saya kira memang mungkin belum ada tingkat pendekatan yang sangat maksimum ya. Tetapi sebetulnya kan kalau terus terang aja dengan PDIP, ini hubungan Mas Ahok dengan Ibu Mega itu baik sekali. Dan mungkin Ibu Mega juga sekarang masih pikir-pikir apakah memang betul-betul tidak mendukung dan sebagainya ya. Karena Ibu Mega saya kira juga sangat peka hal seperti itu ya. Saya belum begitu percaya bahwa PDIP juga begitu kenceng, itu kan orang-orang sekitarnya saja ya kan. Nah, ini saya kira yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa pilihan Ahok ini adalah pilihan bahwa sebetulnya berdasarkan pengalaman masyarakat juga tahu bahwa kalau dia juga begitu mudah menyerah kepada partai dan lain sebagainya atau terpaksa sekali, itu memang dia harus sudah memikirkan apa tagihan nanti. Ya, bahkan belum yang kemarin tanpa syarat aja ternyata masih ada tagihan. Tidak cuma tagihan aja, tidak cuma tagihannya banyak, tapi juga kadang-kadang digebuki juga oleh partai pendukungnya. Jadi oleh karena itu dia akan berpikir betul. Jadi oleh karena itu menurut saya pilihan ini pilihan yang pasti tidak keliru, dan dari kalkulasi politik juga saya kira tidak keliru, apalagi dari segi hukum dia sangat dibenarkan bahwa sekarang ini saya mudah-mudahan teman-teman partai sadar bahwa pilihan Ahok untuk independen itu yang memutuskan DPR, bukan akal-akalnya Gubernur DKI. Itu kan pilihan yang disediakan. Jadi jangan kalau orang milih itu jangan kemudian dicap diparpolisasi. Itu namanya tidak mendidik masyarakat tuh ya. Dan jangan lupa bahwa kalau kemudian dia terlalu eksesif bahwa cuma mencari kejelekan Ahok tanpa sikapnya independen. Pertama, masyarakat Jakarta itu tidak bodoh. Dan kedua, jangan lupa bahwa kadang-kadang dan ada kecenderungan bahwa viktimisasi kepada tokoh itu bisa menjadikan tokoh itu semakin besar kalau dijadikan korban. Tentu ada tokoh yang suka diviktimisasi, suka menjadi orang yang mengorbankan diri, teraniaya, ya kan? Itu kemudian membesarkan. Tapi kalau kemudian juga ada orang secara objektif ada berprestasi dan kemudian juga dia diajar terus-menerus, ini menimbulkan simpati publik. Itu dapat dipastikan. Jadi oleh karena itu sekarang ini debat yang lebih rasional, yang lebih masuk akal, ada program, tapi tidak usah mencela kiri kanan dan sebagainya, lawanin saja. Lawan saja Ahok dengan bukti bahwa saya berbuat sesuatu yang bisa melebihi apa yang dilakukan gubernur sekarang. Saya ke Mas Ivan. Mas Ivan, ini kan pilihan untuk maju saja independen itu kalau mengutip kata Ahok, ini saya mengikuti masukan dari teman-teman di teman Ahok begitu. Nah, sebenarnya ini sudah harga mati tidak mau ada parpol yang mendukung atau seperti apa? Sekarang gini, pertama-tama yang harus dijelaskan bahwa kita dari relawan, ada teman Ahok, mudah-mudi Ahok, dan yang lain-lain juga, itu pada prinsipnya tidak anti terhadap partai politik. Gitu. Tetapi memang dalam hal ini kan semua kemarin itu kembali kepada Pak Ahok. Kita melakukan komunikasi terhadap semua teman-teman relawan, dan dalam hal ini teman Ahok yang sudah bekerja lebih dulu terkait dengan pengumpulan KTP, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan. Jadi sekali lagi itu adalah pilihan yang kemarin diambil. Mungkin kawan-kawan melihat waktu ini kan harus dibedakan terkait pencalonan melalui partai politik atau pencalonan melalui jalur perseorangan. Karena tentunya jalur perseorangan ini lebih ada kerumitan-kerumitannya sendiri, sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah tertentu untuk sehingga dapat mendaftarkan melalui jalur perseorangan. Jadi kalau terkait dengan tidak mau dengan partai politik, saya rasa kita tidak alergi terhadap partai politik, dan artinya kalau dari saat ini kemudian sampai nanti pendaftaran Juli, kemudian tiba-tiba Ahok berubah pikiran, tetap didukung? Begini ya, memang kan yang kemarin disampaikan Pak Ahok bahwa, dan juga teman-teman dari relawan dalam hal ini teman Ahok juga menyatakan akan bekerja untuk terwujudnya 1 juta KTP itu dengan formulir yang baru yang ada wakil gubernurnya begitu loh. Jadi
saya rasa ini kita tetap pada jalur ini, pada jalan ini, on the track, bahwa kita tetap mengusung melalui, mendorong melalui jalur perseorangan. Sekali lagi terhadap partai politik, saya rasa ini tidak alergi, karena dalam hal ini ada partai juga yang mendukung, ada partai Nasdem yang mendukung, walaupun tidak mengusung, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kami khususnya relawan ini alergi terhadap partai politik, itu tidak benar. Gitu loh. Jadi kemarin, terbuka untuk dukungan tetap saja. Ya, terbuka tentunya. Partai manapun yang ingin mendukung, kita terbuka. Tapi memang kemarin Pak Ahok kan, saya rasa kenapa ingin mengambil jalur perseorangan, karena itu bentuk penghargaan dari Pak Ahok sendiri kepada kawan-kawan yang sudah bekerja sedemikian rupa mengumpulkan KTP hingga pada saat ini. Sudah dibuat tidak hitung-hitungannya kemudian ketika inilah yang akan dipilih maju dengan jalur independen, tantangan yang akan dihadapi ke depan adalah menghadapi calon-calon yang didukung oleh partai politik yang tentunya mungkin dari segi dana akan lebih besar, kemudian dari segi sistem mesin partai politiknya sendiri juga sudah mungkin lebih jalan. Sudah ada strategi atau sudah ada kira-kira poin-poin yang kemudian akan dijadikan strategi untuk melawan kandidat dari partai politik lain? Saya rasa gini, partai-partai politik tentunya sekarang sudah cukup wise ya dalam melihat kondisi saat ini. Kan salah satu fungsi partai politik adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini waktu masih panjang dan saya rasa juga belum tentu juga partai-partai politik lain nggak akan bergabung. Anda mau mengatakan bahwa yang paling rasional didukung adalah Ahok sendiri? Sampai saat ini sesuai dengan elektabilitas. Elektabilitas terakhir memang masih Pak Ahok. Gitu kan. Jadi cukup percaya diri bahwa harusnya partai politik berpikir untuk mengusung partai calon lain karena Ahok lah yang seharusnya partai politik bisa menyerap aspirasi masyarakat. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kemungkinan besar bakal menggunakan jalur independen untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk mengetahui bagaimana Pilkada melalui jalur independen, rekan saya Ahmad Murodi akan menyampaikan ulasannya untuk Anda. Silakan Dodi. Ya, baik Tasya. Pemirsa, jika kita berbicara tentang persaingan menuju DKI 1, tentu saja yang pertama kita harus membahas dulu kandidat-kandidatnya. Kita akan mulai dari Basuki Cahayapurnama dulu, yang memang masih sangat mungkin untuk via jalur partai politik ataupun jalur independen ya. Memang kita tahu Ahok ini sudah memberikan semacam syarat kepada teman Ahok. Ada beberapa, diantaranya adalah segera mencetak formulir dukungan begitu dengan nama calon wakil gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Karena kan sebelumnya memang yang dikeluarkan oleh teman Ahok adalah Ahoknya sendiri, tapi belum ada calon wakil gubernurnya begitu. Jadi dengan ini kemudian juga harus diverifikasi ulang kepada seluruh orang yang sudah memberikan sudah memberikan formulir dukungannya, fotokopi KTP-nya 700.000 harus sudah disosialisasikan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dan kemudian bukan hanya 700.000 sebetulnya, tapi targetnya adalah 1 juta fotokopi KTP begitu, dan ditargetkan sampai Juni 2016 mendatang. Kita pindah ke bakal cagup selanjutnya, yaitu Yusril Iza Mahendra. Ini juga sama seperti Ahok, masih bisa via jalur independen atau via partai politik, meskipun kita tahu dia pernah menjadi mantan ketua umum dari Partai Bulan Bintang. Yusril sudah beberapa kali bertemu dengan sejumlah tokoh politik, terakhir bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat yaitu SBY dan juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Tapi Yusril juga punya strategi yang sama dengan Ahok juga, bahwa kalau memang dia tidak lewat parpol, dia lewat independen, akan mengumpulkan 1 juta KTP begitu dalam waktu 4 bulan. Kandidat selanjutnya adalah Sandiaga Uno. Ini kabar terbaru yang beredar terkait dengan Sandiaga Uno adalah dia akan segera melakukan pertemuan dengan wakil gubernur saat ini, yaitu Jarod Saiful Hidayat, begitu dalam rangka untuk silaturahmi. Tapi banyak juga yang menilai ini adalah bentuk atau upaya dari Sandiaga Uno untuk berupaya mendekati atau menggandeng Jarod sebagai wakilnya untuk Pilgub 2017 mendatang. Selanjutnya kita pilih kandidat selanjutnya. Ada Adiaksa Daud, ini juga sama, masih bisa via parpol dan juga via jalur independen. Memang Adiaksa juga sampai saat ini masih menunggu dukungan dari parpol-parpol yang ia katakan dekat dengan sejumlah petinggi parpol, tapi dia juga siap untuk lewat jalur independen. Paling lambat tanggal 2 April 2016 nanti, Adiaksa dikabarkan akan segera mendeklarasikan pencalonannya dengan atau tanpa parpol.
Selanjutnya ada Muhammad Idrus yang merupakan pengusaha dan juga kader dari PKS. Ini kalau Anda sudah simak di beberapa media sosial beberapa hari terakhir, begitu sudah ada tagarnya atau hashtagnya Jakarta Keren. Dan kemudian juga sudah beredar posternya di mana dia kemungkinan akan mengusung artis Inneke Koesherawati sebagai wakil gubernur. Tapi ini juga belum dikonfirmasi oleh PKS. Bicara soal PKS, tentu saja Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok saat ini juga masuk bursa untuk PKS, tapi dia masih digodok namanya, masih harus bersaing dengan sejumlah nama tokoh-tokoh dari PKS seperti Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Triwi Saksana, kemudian ada juga nama Anies Mata, ada Suswono, dan juga terakhir Tifatul Sembiring. Oke, selanjutnya ya, Ahmad Dhani, musisi PKB, meskipun belum dideklarasi, beberapa hari yang lalu Ahmad Dhani ini pernah mengundang Yusril Iza Mahendra untuk membicarakan terkait pencalonan mereka berdua menuju Pilgub DKI 2017. Tapi belum jelas apakah dengan demikian maka Ahmad Dhani dan Yusril akan bergandengan nanti di Pilgub atau berjalan sendiri-sendiri, itu masih harus dipertanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Bim Benyamin. Bim Benyamin ini menjadi salah satu dari 4 calon dari Gerindra yang juga sudah dimajukan oleh Gerindra pada tanggal 27 Januari yang lalu. Selain Sandiaga Uno ada juga M. Taufik dan juga M. Sanusi. Nah, yang terakhir adalah Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung. Ini bahkan juga sudah menyiapkan semacam tandingan untuk teman Ahok ya, yaitu Jaringan Suka Haji Lulung, JSHL, itu juga sudah disiapkan. Bahkan Lulung ini juga sudah menyiapkan strategi jika memang nanti P3 versi atau kubu Jan Faris tidak bisa ikut Pilgub, maka dia siap untuk menempuh jalur independen. Itu adalah 9 bakal cagup DKI Jakarta, ada yang sudah dideklarasi, ada yang belum. Kemudian kita akan lihat sekarang, ini adalah contoh-contohnya kepala daerah yang dari jalur independen. Tahun 2006 ada Irwandi Yusuf dan M. Nasir dari Pilgub Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada Tungku Nurdin dan Tungku Busmadar. Ini pemilihan Bupati Biren Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya tahun 2008 ada Christian Dilak dan Zakarias dari Pilbub Rote Endo di Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian ada Oka Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar. Ini Pilbub Batubara Sumatera Utara. Ya, di tahun 2009 ada Aceng Fikri dan Diki Chandra, ini adalah Pilbub Garut, Jawa Barat. Kemudian tahun 2010 ada Muda Mahendrawan dan juga Andreas M dari Pilbub Kuburaya, Kalimantan Barat. Tahun 2011 ada Saifullah dan MG Hadi Sucipto, Pilbub Sidoarjo, Jawa Timur. Dan 2012 ada Jonas Salean, Herman Usman, Pilwalkot, Kota Kupang, NTT. Ya, di tahun lalu, tahun 2015 ada 2, yaitu Sudarsono Yul Haidir, Pilbub Seruyan, Kalimantan Tengah, dan Neni Murniani dan Basri Rase dari Pilwalkot, Bontang, Kalimantan Timur. Itu adalah kepala daerah dari jalur independen. Sekarang coba kita lihat dasar hukum atau landasan hukum pencalonan dari jalur independen. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK meringankan calon independen dalam Pilkada serentak 2017. Jika sebelumnya calon independen berdasarkan persentase penduduk, kini cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap atau DPT. Memang apa asumsi yang dijadikan patokan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memang ketika aturan sebelumnya yaitu berdasarkan persentase penduduk, itu dianggap sebagai diskriminatif, itu dianggap sebagai perlakuan yang berbeda antara calon independen dengan calon dari parpol. Maka itu kemudian diubah, dipermudah calon independen sekarang hanya cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap saja. Nah, kita bicara angka sekarang, kita bicara angkanya, persentasenya berapa saja. Nah, memang ada peraturannya untuk sebuah daerah yang punya 0 sampai 2 juta DPT, maka diperlukan dukungan atau fotokopi KTP 10% dari jumlah itu. Tapi kemudian ketika sebuah daerah itu punya 2 sampai 6 juta DPT, maka diperlukan 8,5%. Tapi kalau misalnya Jakarta ini masuk dalam range yang ketiga, yaitu 6 sampai 12 juta DPT, maka perlu 7,5 dari 7 juta DPT. Itu artinya diperlukan sekitar 530.000 fotokopi KTP. Dan yang terakhir, kalau misalnya sebuah daerah itu punya 12 juta lebih DPT, maka diperlukan dukungan sebesar 6,5%. Ya, itu tadi adalah bagaimana peta kekuatan atau peta persaingan menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, serta juga beberapa syarat untuk menjadi calon gubernur dari independen. Kembali ke Anda, Tasya, di studio. Baik, terima kasih Dodi untuk ulasannya. Saya akan langsung bertanya ke Pak Kris. Pak Kris, jadi kalau tadi kita melihat ulasan yang disampaikan oleh Dodi,
Siapa menurut Anda bakal calon atau bakal kandidat Gubernur DKI Jakarta yang akan bisa menjadi calon terberat yang akan dihadapi oleh Ahok? Ya, calon terberat sebetulnya begini, kalau intuisi aja, mungkin yang harus lebih juga dipersiapkan Mas Ahok kalau nanti melawan Mas Yusril. Yusril? Ya, saya kira. Kalau feeling saya begitu. Yusril ya? Mengapa Anda melihat Yusril yang ya karena dia politisi lama dan sangat piawai ya. Sangat piawai mungkin dalam menyiasati pasal dan sebagainya. Ini makanya Mas Ahok mesti dan teman-teman dari para pengusung teman-teman Ahok dan kawan-kawan Ahok memang harus betul-betul tahu detail aturan-aturan sehingga kemudian jangan sampai pencalonan Mas Ahok ini tersandung kerikil ya. Karena begitu banyak rumit soal meterai, soal bagaimana kapan menyerahkan, belum ada nama dan itu semua itu bisa dikasih-balakan itu. Menjadi PR itu harus menjadi PR dan betul-betul ini kerja yang sangat keras tuh. Tapi saya kira memang ini juga pelajaran. Kalau ini dijadikan suatu pendidikan politik baik sekali tuh bahwa ada pertarungan yang sehat tanpa menjelek-jelekan satu sama lain ya, tapi adu program dan adu prestasi ya, menjual sesuatu yang memang sudah dijual atau menjual sesuatu gagasan yang masuk akal yang sehingga orang bisa yakin ini lebih cocok ini. Seperti itu. Saya kira begitu. Oke. Dari sisi elektabilitas sebenarnya ada beberapa nama yang sebelumnya kemudian berada lebih dekat menjadi saingan Ahok yaitu seperti nama-nama Ridwan Kamil kemudian sebetulnya yang lebih adekuat, yang lebih memang pertarungan akan ramai kalau lawannya misalnya Mas Ridwan Kamil atau Mas Pranowo atau Ibu Risma, tapi kan sebetulnya mereka pada bijak sekali. Kenapa kok kita mesti berspekulasi untuk tempat lain? Saya kan sudah mengabdi dan saya sudah diapresiasi oleh masyarakat setempat, misalnya Mas Ridwan Kamil. Kalau dia adu di Jakarta itu orang yang betul-betul sudah menjadi harapan masing-masing publik akan rugi publik ya. Lebih baik kalau kemudian jika Mas Ridwan tetap bertahan di kota, siapa tahu 2018 jadikan modal besar bahwa saya sudah berhasil di kota Bandung. Oke, yang saya ingin coba katakan tadi adalah jarak antara elektabilitas Ahok dengan Yusril itu cukup jauh. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Yusril kemudian bisa sejajar dengan? Ya, saya kira gampang-gampang mudah. Mas Yusril harus meyakinkan publik Jakarta bahwa Ahok sudah bisa membuat birokrasi DKI berjalan, bisa berani dengan baik mencegah intervensi misalnya yang berlebihan dari DPRD, sudah bisa membangun sesuatu yang dianggap mustahil dulu ya, mengenai MRT dan bisa juga banyak hal lah. Dia juga bisa harus tunjukkan saya bisa itu. Dia bisa begitu, saya bisa ini. Tunjukkan begitu. Ya kan? Nah, itu paling baik. Nah, tentu itu sesuatu yang usaha ekstra keras juga dari Mas Yusril untuk bisa melawan dengan memberikan bukti apa yang sudah dilakukan dia. Baik. Saya ke Mas Ivan. Mas Ivan, itu tadi kan positifnya Ahok, kita tahu apa yang sudah dia lakukan atau dia kerjakan sebagai gubernur selama ini. Tetapi ada tidak kemudian muda-mudi Ahok juga memberi masukan, kira-kira ini akan menjadi titik-titik lemah Ahok yang kemudian mudah sekali akan diserang oleh kandidat dari parpol lain misalnya? Ya, memang kita tentunya menginventarisasi prestasi yang sudah dilakukan Pak Ahok. Dan ini kan yang perlu memang kita sampaikan ke publik yang mungkin belum tahu apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Tapi titik lemahnya? Titik lemahnya kita antisipasi khususnya terkait dengan pendaftaran ini. Kita sudah juga melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan formulir dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada hal-hal teknis justru yang memang merugikan sehingga terjadi pembatalan dan lain sebagainya. Itu yang sudah kita persiapkan dan sekarang sudah kita komunikasikan terus. Untuk itu kenapa formulir juga oleh teman Ahok akhirnya dikeluarkan yang baru dengan nama wakil gubernurnya dan juga terkait dengan materai. Kalau memang hari ini sudah mulai ramai terkait dengan materai, ini juga mungkin disampaikan kepada masyarakat bahwa yang diisi memang tidak menggunakan materai. Jadi memang diisi formulir, nanti untuk rekapitulasinya itulah yang nanti akan ditempelkan materai dan itu sudah disiapkan oleh teman-teman dari teman Ahok. Gitu. Jadi jangan ada pertanyaan lagi bahwa mereka harus mengisi formulir yang sekarang dibagikan harus bermaterai atau tidak. Gitu. Karena memang istilah formulir yang memang sudah diserahkan saat ini yang memang tidak bermaterai. Nanti hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh teman Ahok itulah yang akan
tambah dibubuhkan dengan materai. Oke, kalau sebagai calon kandidat dievaluasi juga kah pribadi atau karakter Ahok sebagai gubernur yang kemudian akan menjadi titik-titik mudah yang untuk diserang dari kandidat lain? Ya, tentunya kenapa kita mengusung Pak Ahok, karena kita melihat justru ini adalah figur yang tepat ya. Terkait dengan kelemahan dan lain sebagainya. Suka marah-marah, kemudian dianggap suka gusur-gusur, begitu. Ya, sekarang kan kalau apa yang dilakukan, Pak Ahok ini solutif gitu ya. Ketika dia melakukan suatu hal, dia memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Dan itu saya rasa terjawab oleh masyarakat dengan hal-hal yang memang tidak asal ngegusur, tidak asal seperti itu gitu. Justru ada solusinya yang diberikan kepada masyarakat. Terkait misalnya kemarin Kalijodo terakhir diberikan rusun untuk mereka bertempat tinggal dan lain sebagainya. Kampung Pulo. Kampung Pulo. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Mas Ivan dan juga Pak Kris. Ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami saat ini, ada Pak Erik dari Malang. Selamat malam Pak Erik. Ya, halo. Halo, silahkan Pak Erik, ingin memberi pertanyaan atau memberikan pernyataan? Ya, selamat petang Berita Satu, terima kasih. Ya, saya akan memberi masukan. Selamat petang Bapak J. Kristiadi sama Bung Ivan ya. Selamat petang. Ya, silakan Pak. Ya, itu masuk ke jalur independen sudah selayaknya ya. Selayaknya partai politik itu paham ya, harus tahu diri bahwa rakyat itu sudah muak melihat partai politik selama ini. Karena janji-janji palsu, janji muluk, ya jelas-jelas itu penipuan terhadap rakyat. Tidak pernah direalisasi misi dan visinya selama itu. Ya, jadi jalur independen ini sangat penting sebagai contoh nanti bahwa Jakarta sebagai barometer gitu ya. Ahok itu harus dipilih melalui jalur independen, tidak melalui partai. Benar yang dikatakan Pak J. Kristiadi tadi ya. Nah ini mesin-mesin pemerintah ini sudah karatan, bahkan sudah kalau dikatakan sudah hancur ya, kronis gitu loh. Jadi Ahok harus maju terus. Kalau dibutuhkan kartu KTP dari luar Jakarta, saya siap mendukung itu kalau diperkenankan. Ya, itu kalau perlu Ahok itu beritahu buat pergub ya, undang-undang itu ya pergub dibuat bagi pejabat yang korup ya atau menerima uang suap 50 juta masukkan peti mati jika ada bukti yang kuat gitu ya dari KPK. Oke, 100 baik. juta 2 bulan gitu loh. 50 juta minimal 1 bulan, 100 juta 2 bulan. Pergub aja buat pergub, nggak perlu melalui DPR ya. Itu solusi dari saya nanti. Pasti dipilih sama rakyat. Mayoritas Jakarta itu pasti memilih Ahok. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik dari Malang. Ini sampai warga Malang pun ingin ikut memberikan dukungan terhadap Ahok. Mungkin Mas Ivan memberikan pernyataan. Ya, terima kasih Mas Erik ya. Iya. Atas dukungannya terhadap Pak Ahok. Kalau menurut saya, ya saya sepakat kenapa kita juga mendorong melalui jalur perseorangan. Karena ini sebenarnya adalah sebuah kritik sosial terhadap partai politik. Di mana banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya dalam rangka pencalonan pilkada itu diwarnai dengan politik transaksional. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa partai-partai semua saat ini transaksional, tapi ada beberapa kasus lah seperti itu. Jadi itulah mungkin kenapa kita coba mendorong untuk maju melalui jalur perseorangan. Jadi alangkah lebih baik sebenarnya dilakukan partai-partai politik melakukan hal yang mendukung itu kan ketika ada partai politik yang mengatakan bahwa saya akan mendukung Pak Ahok dengan segala kekuatan politik yang saya miliki. Saya akan membantu teman Ahok hingga terwujudnya terkumpulnya 1 juta KTP sehingga Ahok bisa maju melalui jalur perseorangan. Itu kan akan lebih
luar biasa. Oke, ini masuk ke pembahasan kita yang tadi kita sempat bahas nih Pak Kris, masalah pengusung atau pendukung. Bagaimana memastikan bahwa pendukung itu juga nanti tidak minta jatah setelah akhirnya berhasil membawa Ahok menjadi gubernur lagi begitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, Pak Arief, dulu saya mau sampaikan dulu bahwa sebetulnya saya masih sangat berharap bahwa partai-partai di Indonesia ini tentu masih ada orang di dalam yang ada hati nuraninya, yang masih ada mau sadar bahwa sebetulnya rakyat ini sekarang menghendaki tokoh Ahok dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Saya kira begitu. Jadi saya masih banyak berharap bahwa ada mutiara-mutiara di dalam partai yang tetap masih bersedia untuk bisa mendengarkan suara publik. Terus kemudian soal pendukung dan pengusung, Mbak. Jadi intinya bahwa yang namanya pengusung itu dalam bahasa masyarakat terkenal apa yang namanya partai hanya sebagai perahu, minta marwah dan mahar dan lain sebagainya lah. Terus ini sebetulnya mencerminkan bahwa sebetulnya sudah begitu rendah kredibilitas dan martabat partai di mata masyarakat. Nah, tentu kemudian kalau pengusung itu orang masyarakat sudah itu yang dicerna. Saya kira teman-teman Ahok juga merasakan seperti itu. Nah, kemudian juga praktek memang keras sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kemudian tidak mengusung tetapi mendukung itu tidak cuma dalam nuansa yang berbeda, tapi ada suatu sikap yang berbeda. Oke, saya tidak mengusung, tapi saya mendukung. Oke, nah, bagaimana? begini. Bentar, Pak Kris, bagaimana memastikan mendukung ini bukan mengusung terselubung? Artinya tetap dikasih mahar, kemudian tetap di belakang nanti akan ada jabatan-jabatan tertentu. Saya kira taruhannya kredibiliti daripada dua-duanya. Kredibiliti daripada Mas Ahok dan kredibiliti dari partai yang mendukung seperti Nasdem. Menurut saya, Nasdem yang sudah bisa begitu mendapatkan hati di sebagian besar masyarakat ini, saya kira juga tidak bisa kemudian secara nekat saya cuma mendukung, tapi setelah mendukung iya kan saya mau ini segala macam, saya kira tidak akan begitu. Karena kita menyaksikan itu di Pilpres, kita menyaksikan itu di Pilpres bagaimana judulnya tanpa syarat, kemudian setelah selesai kita lihat ada jabatan-jabatan sangat tergantung kepada yang bersangkutan. Mungkin kalau Pak Jokowi ya dari Solo tentu lain karakternya, masih bisa ya ditekuk-tekuk itu masih bisa agak mudah. Tetapi bagi Mas Ahok sudah kenceng betul nih. Terus orang yang bisa mengatakan berani mendukung Ahok, sebetulnya risikonya besar. Resikonya untuk kemudian juga Ahok tidak tunduk semata-mata dengan kehendak partai kalau tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Itu karakter itu ada di dia. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kemudian memang didukung, kemudian kembali terpilih menjadi gubernur, apa yang akan terjadi terhadap pemerintahannya selama 5 tahun ke depan bila kemudian terjadi friksi-friksi di mana dia sebenarnya tidak benar-benar saya kira praktek-praktek pada zaman Pak Jokowi sudah terjadi seperti itu ya, Jokowi dan Gubernur Ahok. Dan sekarang Pak Jokowi memimpin Republik yang besar ini, gitu, dengan modal ada diusung PDIP dan partai-partai sedikit saja, itu lama-lama pun sebetulnya Pak Jokowi sudah melakukan kendali politik sekarang ini pelan-pelan, ya kan, mulai mendekat Golkar juga deklarasi, tidak tahu benar apa tidak, tapi ada kesana, kemudian juga P3 mungkin begitu. Jadi sebetulnya kalau orang itu bekerja dengan benar, partai-partai juga tidak bisa menutup mata, ya kan? Jadi apalagi Pak Ahok lebih simpel sebetulnya di DKI, sangat jelas kelihatan, ya kan? Tidak mudah dimanipulasi apa yang bisa dia lakukan. Jadi oleh karena itu saya masih ada optimis bahwa partai-partai sekarang masih merenung-renung, ya kan, untuk bisa kemudian berbuat mungkin dalam arti kata masyarakat sudah benar seperti ini, dan jangan lagi ada semacam serangan-serangan yang sangat membabi buta, itu malah akan meningkatkan elektabilitas daripada Mas Ahok kan. Baik, nanti saya akan ke Mas Ivan untuk bertanya lebih lanjut. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ivan tadi untuk melanjutkan masalah pendukung. Kalau pendukung itu ternyata terselubung ada maunya. Nah, akan ada semacam kontrak politik atau apapun itu yang bisa menjamin bahwa siapapun partai politik yang akan mendukung Ahok tidak kemudian serta-merta bisa meminta sesuatu di kemudian hari setelah terpilih misalnya. Ya, kalau kita mencermati apa yang dilakukan Ahok selama
menjadi gubernur belakangan saat ini, apa yang dia lakukan saya rasa dia orang yang menolak ya sistem-sistem transaksional dan lain sebagainya itu. Dan itu menurut saya jadi satu bahan pertimbangan kenapa kemarin kalau kita lihat dari pernyataan pers dukungan dari partai politik yang saat ini baru mendukung adalah Partai Nasdem, yang jelas-jelas menyatakan justru mendukung karena memang ketegasan Ahok untuk no terhadap transaksional begitu loh. Jadi saya rasa kalaupun nanti ada maksud terselubung itu pasti Ahok juga akan menolak itu. Oke. Itu dan saya yakin lah dengan karakter Ahok saat ini yang memang sudah tegas, ya makanya yang bikin mungkin cukup gerah sebagian orang yang ada di parlemen. Nah, saya rasa Ahok adalah figur yang tegas lah untuk itu. Dia tidak akan melakukan itu. Sikap keras kepala Mas Ahok sudah masuk dalam kalkulasi Nasdem waktu mendukung Ahok. Oke. Ya, saya kira itu sangat baik sekali dan saya memang percaya kepada Mas Ahok bahwa kalau ada pendukung yang mintanya aneh-aneh, dia akan berani bilang mengatakan jangan. Tidak bisa. Kalau memang itu akan kita hadapi, bisa begitu dia. Ini pertanyaan terakhir ke Mas Ivan. Apa pertanggungjawaban dari muda-mudi Ahok, kemudian juga dari relawan yang mendukung Ahok saat ini, bila nanti kemudian jalan yang dipilih, jalur independen ini ternyata gagal? Karena saat ini kan sudah ada tadi kalau Pak Kris bilang dikatakan seperti deparpolisasi, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jumawa karena elektabilitasnya sedang tinggi, kemudian rasanya memang berada di atas angin. Apa jaminannya kalau nanti ternyata jalan yang dipilih ini membuahkan hasil yang mengecewakan semua orang? Sebenarnya begini, jadi ini kalau dibilang beban, ini bukan beban, ini suatu tantangan dan peluang buat kita untuk membuktikan kepada publik dan juga publik juga ingin memberikan menjelaskan kepada partai-partai politik ini bahwa dukungan masyarakat itu tidak bisa dibendung. Dan saya rasa dengan yang kita lakukan ini lepas daripada adanya hantaman dari kanan dan kiri terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ketika memutuskan melalui jalur perseorangan, ini justru terakhir ini antusiasme dari masyarakat yang ingin mengumpulkan KTP untuk mendukung Pak Ahok ini cukup luar biasa banyak. Gitu. Jadi untuk hal teknis saya optimis kami semua yang segenap kawan-kawan juga yang mendukung, khususnya teman Ahok yang sudah bersusah payah mengumpulkan KTP ini akan terwujud. Cukup percaya diri. Pak Ahok sebagai cawagup dan Pak Heru Budi sebagai wakil gubernurnya. Pak Kris, terakhir apa kira-kira yang harus diantisipasi Ahok setelah ini? Saya kira begini, Mas Ahok harus mengantisipasi semakin banyak dukungan, semakin dia saya kira harus juga membuktikan bahwa dia tetap masih simpati kepada partai politik. Saya kira dia ada baiknya tetap harus membangun komunikasi dengan partai politik meskipun dia pasti yakin sendiri dan juga masyarakat banyak yang yakin, tapi tetap komunikasi dengan partai jangan sampai diputuskan. Mungkin nanti Nasdem juga bisa membantu melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai lainnya. Jadi jangan kemudian jumawa begitu ya. Baik, terima kasih Pak Kris dan juga Mas Ivan untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk.